Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kobe Tani ingin memvideokan tentang yaitu rumput ataupun umpan sapi. Yang di sini berbicara pada saat ini adalah berbicara rumput tanaman. Nah, di Indonesia ini sedang banyak sekali berkembang yaitu jenis-jenis rumput yang di situ baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, diantaranya banyak sekali yang mencari lebih banyak proteinnya ataupun kandungan gizinya ataupun ya yang di situ lebih unggul. Nah, bicara rumput yang lebih unggul pada saat ini ya di kalangan peternak sudah banyak yang tahu bahwasanya pakcong adalah rumput yang mendapat peringkat tertinggi di kelasnya dibanding dengan yang lain-lainnya. Ini di hadapan saya ini sekarang saya videokan yaitu rumput yang mungkin ini dalam waktu dekat sudah bisa diarit, karena kalau biar dimakan semua yaitu jangan sampai di bawahnya keras karena belum ada coker ataupun mesin pencincang rumput. Nah, macam-macam rumput yang Kobe Tani tanam ini termasuk salah satunya yaitu pakcong. Terus ada yang kolonjono biasa, ada yang seperti ini halus-halus banget. Ini kalau di tempat Kobe Tani ini adalah gelagahan. Nah, enaknya gelagahan ini sobat tani, ini walaupun masih muda dia tidak membuat mencret sapi. Jadi kalau yang kolonjono seperti ini ataupun yang lainnya itu kalau yang tidak biasa, tidak sesuai, sapinya bisa mencret, dalam artian kata tuh taiknya itu cair, tidak menggumpal. Tapi semua tadi tidak berpengaruh dengan proteinnya ataupun kandungan yang ada di dalam rumput itu sendiri. Justru kalau setiap hari bisa dikasih makan seperti ini sobat tani, ini ya bisa sapinya itu gemuk-gemuk. Nah, bicara tentang rumput sobat tani, kalau saat ini kita bisa melihat banyak sekali yaitu alih lahan yang di situ dari sawah. Dulunya sawah di Indonesia ini berapa yaitu hektar, kalau dijumlah tuh ya bisa jutaan hektar. Itu dulu padi. Nah, sekarang karena dengan perhitungan sawah kalau di padi menghasilkan sekian, tapi kalau di rumput ditanami rumput seperti ini malah menghasilkannya lebih. Di sobat tani bisa mengkalkulasikan bahwasanya yang namanya rumput ini tidak sampai 2 bulan panen. Jadi tidak sampai dia 2 bulan ini sudah bisa dipanen. Nah, seperti tempat saya ini belum lama saya ngarit, ini sudah kayak gini lagi. Jadi bisa dikalkulasikan kalau ini nanam sekali sobat tani, nanam sekali itu manjang. Lebih-lebih kalau kita dalam pemupukannya adalah pemupukan organik. Jadi kita beternak, kotoran ternak itu kita bawa untuk ke lahan ataupun ke kebun tanaman dari rumput ini, sehingganya selamanya akan hijau seperti ini. Ini tahun 2020, bulannya bulan yaitu 9. Sobat tani, saya fotokan seperti ini. Nanti yaitu saya juga akan membuat di bulan-bulan lainnya seperti apa. Ini kalau kita pupuknya organik
ini awet ya, akan selalu subur, bahkan semakin lama semakin bagus. Tapi kalau pupuknya kimia nanti akan kaku-kaku, kuning-kuning. Boleh kita selang-seling untuk mendongkrak kecepatannya, boleh kita kasih kimia. Tapi kalau saya nggak pernah memakai yang nitrogennya tinggi seperti yaitu urea. Jadi saya pupuk tapi pakai Posca ataupun sekalian NPK. Nah, jadi kayak gitu. Saya kira cukup di sini dulu. Ini lahan kopi tani ini sampai di bongkor-bongkor itu saya tanami yaitu rumput. Nah, ini di satu lahan, terus yang ini di sekitar kandang, terus yang di kebun juga sudah masa panen, yang kemarin sudah saya bikin video juga. Maka dari itu sobat tani, sekali kita berspekulasi, bahkan kalau ada tanah yang dekat mobil bisa, itu kendaraan lancar transportasinya, maka tidak salah sobat tani alih komoditi dalam artian kata ngebon rumput. Khususnya kalau di daerah kopi tani ini belum lazimnya orang dalam artian kata jual rumput secara partai besar, tapi sudah ada. Tapi yang jelas kalau kita punya lahan, kita beternak, itu hasilnya justru berlipat daripada yang dulunya tidak ditanami rumput. Adapun kandungan-kandungan rumput sudah di video sebelumnya, sobat tani sudah bisa melihatnya. Maka kalau bisa selalu mengikuti, nah, insya Allah sudah tahu. Ini sekedar motivasi aja, bahwasanya di daerah yang lainnya sudah kita lihat bahwasanya sawah dibikin tanaman rumput sekarang, yang di situ sekali tanam menghasilkan berkali-kali. Tapi kalau padi, nah, itu kali-kalinya para penanam rumput di zaman sekarang ini itu adalah sekali tanam di situ ya mengeluarkan dari biaya banyak sekali, bajak, dan sampai dia di pasca panennya bahkan sampai ke penggilingannya. Jadi sedikit untuk bahan perbandingan, seandainya sobat tani sekarang ya bingung-bingung dengan berbagai macam pertanian, enak aja kalau memang tidak bisa menanam yang lainnya, itu kita menanam rumput yang jenis yaitu rumput yang ditanam. Contohnya seperti inilah. Ini kalau saya tuh namanya tuh banyak sekali yang ada, saya campur dengan pakcong, ada yang kolonjono biasa, ada yang gelagahan. Yang penting sapi mau, itu kita tanam di lahan kita, terus kita rawat, maka dia akan kejual semuanya. Adapun sebagai motivasi sobat tani, ya rumput di antara rumput itu kalau sobat tani belum nanam, itu carilah rumput yang jenis pakcong. Itu adalah proteinnya yang tertinggi, terus yaitu proteinnya adalah 16,45% dari yang dia miliki dalam hitungan yaitu masa dia. Oleh karena itu, cari sebelum yang menanam rumput-rumput, cari yang nomor satu istilahnya. Itu nanti tidak salah lagi. Tapi kalau asal tanam nanti ada yang model yang lain bisa tergiur lagi. Maaf ngomong kalau saya belum nanam odot, jadi saya merasa ketinggalan ya yang jelas tuh. Tapi rasanya saya tidak nanam odot. Kalau sekitar rumput itu rasanya saya tidak nanam odot. Nah, sedangkan pakcong ini kalau di tempat
saya belum banyak yang tahu antara kolonjono yang ini belum banyak yang tahu. Hanya sobat tani, mungkin saya sendiri dari membaca di Google ataupun tahu informasi di YouTube. Kalau kita ngomong-ngomong aja banyak yang belum tahu. Intinya sobat tani, kalau kita mau nanam, pilih aja ini bibit yaitu pakcong, itu adalah proteinnya tertinggi. Nah, di sini ini saya campur, ini ada yang pakcong, ada yang kolonjono biasa. Dulu sudah ditanami, terus karena ada yang jarang-jarang, maka dicarikan bibit pakcong. Ya, pakcong itu ciri khasnya dia tidak berbulu. Nah, tidak berbulu. Nah, dia bisa tingginya 2 meteran, tapi kalau saya nggak pernah saya ingin sampai 2 meter ya. Seperti ini adalah pas untuk diarit. Nah, dimana kalau sampai 2 meteran, sedangkan sapinya sudah menunggu. Jadi ibaratnya itu kekurangan. Kalau sampai 2 meter banyak yang kebuang, kecuali kalau memang untuk dijadikan bibit bawahnya. Nah, saya kira cukup di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.